Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat di kitab 2 Tawarik pasal 19 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Di pasal 19 terus menerangkan tentang Yosafat. Pasal 17 menyerahkan Raja Yosafat dengan membawa kitab Taurat mengelilingi semua kota di Yehuda untuk mengajar rakyat. Allah menyertainya. Dia melakukan yang benar dan di hadapan Tuhan. Pasal 18, pada saat dia sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Dalam ketakutan, di situ mengadakan kerjasama dengan orang yang membenci Tuhan. Dia orang yang mengikuti Allah. Pada saat dia melihat kitab Taurat, dia sangat mencintai kitab hukum Taurat, dan dia melakukan apa yang dilakukan oleh jalan seperti Daud. Dia dengan tulus hati melakukan perintah Tuhan. Tapi apakah dia punya kelemahan? Di pasal 18 dia mempunyai kelemahan, menerangkan bahwa dia menjadi besan Ahab. Mereka mengikat persekutuan untuk menyerang orang asing. Kita melihat di pasal 18 bagaimana Allah menghukum Ahab. Kita jelas tahu bahwa di kitab Raja-Raja menerangkan tentang raja-raja Israel, bukan hanya menerangkan nasib dari Ahab dan seterusnya, yang mengatakan bagaimana nasib dari Yosafat, apa yang terjadi di dalam kelemahan seseorang, di mana jalan keluarnya. Kita orang-orang yang mengikuti Allah, walaupun dalam kelemahan. Apakah hadirat Allah itu akan meninggalkan kita? Bagaimana bisa terus berpegang pada penyertaan Allah? Dan di pasal ini berbicara mencatat bagi orang-orang rakyat yang Israel yang kembali dari pembuangan. Pada saat mereka melihat kelemahan mereka ratusan tahun, melihat dari keluarga Daud sampai kerajaan mereka diruntuhkan, sekarang bisa kembali lagi. Sangat bersyukur Allah masih tetap menyertai mereka. Dan dipakai untuk kita hari ini. Kita pun harus melihat, walaupun kita dalam kelemahan kita, Allah tetap menyediakan jalan bagi kita. Ini jalan Yosafat. Kita melihat hari ini di pasal 19 yang disampaikan oleh Pastor Joas dengan tema mengambil keputusan untuk mencari Allah. Dalam kelemahan masih ada penyertaan Allah. Mengambil keputusan mencari Allah, dalam kelemahan masih ada penyertaan Allah. Terlebih di sini dikatakan di ayat ketiga, itu nubuatan keputusan Nabi kepada Raja Yosafat. Penilaian Nabi kepada Raja Yosafat kita lihat dari ayat pertama. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Di sini mengatakan dia pulang dengan selamat, tetapi dia bukan menang perang pulang. Tetapi kala perang dia pulang, bahkan yang rekan serekannya telah gugur dalam medan perang. Tetapi mengapa dia bisa pulang dengan selamat? Di ayat kedua dan ketiga, di situ
penglihat atau nabi Yehu menyambut dia dan berkata, Yehu pergi menemui dan berkata kepadanya, sewajarkah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Dia berkata, mengapa kamu menolong orang yang fasik? Dia orang yang sangat membenci Tuhan. Kamu selalu mengikuti Allah. Tetapi hari ini kamu memilih untuk di pihak orang fasik. Seharusnya Yosafat menang dalam Yosafat dia kalah dalam perang. Sebelumnya dikatakan dia ada 16.000 gagah perkasa yang, tapi hari ini dia kalah dalam pertempuran sebab dia membantu orang fasik. Tetapi mengapa dia bisa selamat dengan pulang? Dikatakan di ayat ketiga, karena masih terdapat hal-hal baik padamu. Dalam arti, dalam teks asli, melakukan yang baik, yaitu melakukan yang benar di mata Tuhan, atau yang melihat yang baik, atau seperti Tuhan melihat. Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu dia menciptakan segala Allah melihat itu baik. Di dalam penciptaan Allah kembali melihat sungguh baik, yang baik itu. Jadi dikatakan masih terdapat hal-hal yang baik padamu. Sesungguhnya Allah melihat itu baik. Kamu milik Allah. Hal-hal yang baik itu bukan melakukan bagaimana melakukan pekerjaan yang baik. Bukan hanya mendukung atau memberi orang-orang miskin melakukan yang kebaikan ini, tetapi memiliki hidup milik Allah. Karena dikatakan kamu menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Dia berkata, Allah Yosafat di hadapan mata Allah ia orang yang benar. Tetapi dia bukan seluruhnya tanpa celah. Dia masih tetap manusia, masih mempunyai ketakutan. Pada saat dia memiliki kekayaan, dia sangat takut kehilangan. Tetapi yang baik di dalamnya apakah itu? Yaitu menghapuskan berhala-berhala, bahkan dia dengan mencari Allah dengan tekun. Pada saat kita melihat kembali di pasal 18, dia sungguh dengan tekun mencari Allah. Di pasal 18, Raja Yosafat melakukan 3 tindakan. Dan Nabi mengambil kesimpulan dari 3 tindakan ini, yaitu dia dengan tekun mencari Allah. Pertama, dia menjadi besan dengan Ahab. Ini kelemahannya. Tapi pasal 18 ayat 16, bagaimana dia dengan tekun mencari Allah, yaitu dia memberi semangat bagi Raja Israel. Mengapa kamu tidak mau mencari nabinya Tuhan? Bertanya, apa itu keputusan dengan tekun mencari itu? Apa itu dengan tekun mencari Allah? Yaitu waktu kita mau mengambil keputusan, kita tekun mencari Allah. Tapi dia punya kelemahan dengan ketakutannya, tetapi dia masih terus mencari Allah. Di dalam hati yang terpikir Allah masih ada nabi Allah. Kita harus bekerja sama untuk mengambil keputusan untuk berperang. Sungguh dia bekerja sama ini, dia tidak bertanya pada Allah. Saya percaya waktu dia bertanya, mungkin nasibnya akan berbeda. Tapi di dalam kelemahannya,
kembali dia berpikir untuk bertanya kepada Nabi. Dan tindakan yang ketiga yaitu di ayat 31, di mana ya Raja Yosafat di situ berteriak, Tuhan menolongnya. Itu di pasal 18 ayat 31. Pada saat Nabi mengambil kesimpulan yang dilakukan Yosafat, mengatakan dia dengan tekun mencari Allah. Berteriak artinya memohon. Saudara semua, hari ini Allah juga mengingatkan kita, setiap orang kita punya kelemahan. Kita sungguh lemah. Di kehidupan kita dipenuhi dengan kelemahan. Sering-sering kita mengambil keputusan oleh karena ketakutan kita. Tetapi dalam kelemahan kita ada satu jalan keluar. Awalnya kita memang sering berpihak pada orang-orang fasik, tetapi hati kita ingin dalam hati kita ingin kembali kepada Allah, melihat itu baik. Kita ingin di hadapan Allah, Tuhan, Engkau melihat kami itu benar dan baik. Kita harus menghapuskan berhala dan mencari dengan tekun. Mencari dengan tekun, juga dengan bertanya atau dengan memohon, berseru kepada Allah. Tapi saya merasa di dalam hidup kita tidak sering-sering bisa untuk pertama kali langsung untuk mencari Allah, bertanya kepada Allah. Di dalam situasi yang sulit, bertanyalah kepada Allah. Dalam situasi yang sangat sulit, berteriaklah pada Allah, berserulah kepada Allah. Kita bisa berseru pada Allah, menghapuskan berhala. Allah berkata kita masih bisa diselamatkan dan memilih di hadapan Tuhan, kita punya jalan keluar. Barusan pada orang-orang remaja baru mengikuti pelajaran nubuatan, saya kembali mengingat kembali waktu saya mencari Allah, yang di hadapan saya mempunyai dua kelemahan dalam hidup saya. Pertama, dari waktu masih bekerja di luar, sangat sibuk, setiap hari harus mengambil keputusan, sudah kebiasaan menggunakan cara sendiri, akhirnya sendiri membawa beban yang berat dan sangat-sangat sibuk. Setiap hari bekerja 12 jam, seperti tidak bisa berhenti. Saya orang yang mengikuti Allah, tetapi kembali di tempat kerja, saya sepertinya tidak menemukan jejak Allah. Tetapi pada saat memilih untuk bertanya kepada Allah, seperti di dalam jiwa saya melihat sendiri ya, saya yang berbeban berat, Allah sungguh bisa berfirman untuk memberi semangat bagi saya untuk kembali mengikuti Dia, memberikan semangat bagi saya setiap pagi hari terlebih dahulu mencari Dia. Ini merupakan satu pengingat yang sangat berharga. Pada saat saya bertanya kepadanya, Allah pun berfirman. Kasih sayang pun datang dalam situasi yang tidak bisa dijelaskan. Seketika jam kerja berkurang banyak, pilihlah untuk mencari Dia. Allah akan menyertai. Kelemahan yang kedua yaitu hubungan saya dengan istri saya. Setiap kami ribut, seperti tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Tidak ingin berpikiran negatif, tetapi pikiran selalu berpikiran yang negatif, dan merasa seperti tidak bisa diselamatkan lagi dalam keputusasaan, dan yang dilontarkan kata-kata yang negatif, tidak punya harapan
penuh dengan kekecewaan. Tetapi kalau kembali mencari Allah, Allah akan mengajar aku. Mengajar sampai pada langkah di dalam khotbah ini atau pesan ini, apa yang harus kamu katakan kepada istrimu? Jangan emosi. Menurut apa yang kamu terima, menyatakan perasaan istrimu. Setiap demikian menanggapi, di dalam titik lemah saya Allah menyelamatkan saya penuh kelemahan, tapi setiap kali untuk mencari bertanya kepada Allah, saya menemukan Allah tidak berdiam diri. Allah masih menjawab kita, sebab Dia berkenan pada kita yang tekun mencari Dia. Tetapi kita yang hari ini sangat lemah. Ada perkara seperti kita jarang terlebih dahulu berdoa, tetapi kita bertanya pada orang di internet, mencari AI. Tapi hari ini Allah mengingatkan kita kembali apa yang benar di hadapan Allah, yaitu reaksi kita pertama. Saya ingat kembali kisah putrinya Asaf dan Hadasa. Mereka langsung mencari Allah. Suatu kali di rumah mereka cedera, menangis, dan Asaf dan Hadasa apa yang ia lakukan, bagaimana untuk mengatasi luka ini dan bagaimana menyelesaikan, bertanya pada orang. Kalau langsung cari di internet, kalau ada cereda di apa yang harus dilakukan, apakah harus langsung ke gawat darurat, tapi yang dinangisi oleh putrinya yaitu, ayah ibu, bolehkah kalian berdoa terlebih dahulu bagiku? Rupanya anak-anak lebih lagi percaya, bukankah pertama kali harusnya berdoa, tetapi ayah ibunya sibuk mencari cara untuk mengatasi. Dan hari ini sangat memberikan pengingat bagi kita sangat lemah, tetapi di dalam hati kita sangat rindu ada penyertaan Allah. Kita harus belajar dengan tekun mencari Dia. Seterusnya di poin kedua 4 ayat 7 sampai 7. Takut akan Allah, menjalankan yang benar, Allah pasti menyertai. Dua dan 3 keputusan dari penilaian Nabi kepadanya. Dia mengalami antara hidup dan mati. Hampir saja dia mati. Saya percaya waktu dia mengingat kembali perkara ini, mengapa yang mati itu Raja Ahab, bukan aku? Mengapa Ahab dengan sembarangan dipanah oleh orang, kena sasaran langsung, kemudian tewas? Saya percaya dia mengingatkan kembali pertempuran ini. Mungkin dia juga sering mimpi buruk dengan ketakutan, sebab dia orang yang hidup kembali dari kematian. Dia tahu kalau bukan karena dia berseru pada Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, dia sudah pasti mati di medan perang. Tapi perkataan dari Nabi kembali merenungkan akan kelemahan dia dan mengambil keputusan untuk terus mencari, dengan tekun mencari Allah. Dan ini dengan tekun ini yaitu milik hal rohani. Secara jasmani dia masih tetap untuk mengambil segala keputusan, melakukan segala sesuatu, tapi kerohaniannya dia terus di sini untuk mencari Allah dengan tekun.
ayat keempat, waktu dia kembali ke Yerusalem, dia mengadakan kunjungan kepada daerah-daerah, dan kunjungan ini bukan melakukan atau peraturan atau hal-hal yang lain, tetapi di situ dia mengarah ke rakyat untuk berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dia melakukan hal-hal kerajaan Allah. Dia jelas tahu kita menjadi raja, mendapatkan otoritas raja. Dia bukan dia memelihara, mengurus untuk rakyat berbalik kepada Allah. Kemudian dia mengangkat hakim-hakim di seluruh negeri, di setiap kota. Diperjelaskan di tiap-tiap kota ada hakim, dan hakim ini adalah bukan melakukan hal yang tidak adil. Ayat 6 dan 7 yang ia katakan, pesan kepada hakim-hakim itu, Allah sendiri berkata kepada mereka, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukuman, melainkan untuk Tuhan yang ada bersama kamu bila kamu memutus hukum. Kemudian diulangi, sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, atau menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Dia menyuruh agar hakim-hakim yang ia tegakkan takut akan Tuhan, sama seperti dia di dalam negerinya. Dia tahu yang diperlukan yaitu penyertaan Allah. Bukan hanya dia mempunyai penyertaan Allah, tetapi semua bawahannya, setiap kota disertai oleh penyertaan Allah. Harus ada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Di sini dia mengembalakan tentang kebenaran Allah. Ia teruskan, dia mempunyai otoritas sebagai raja, tetapi dia tahu bagaimana menggunakan kuasa ini untuk bangkit mengembalakan, membawa seluruh rakyat untuk berbalik kepada Allah. Awalnya dia raja yang lemah, tetapi dalam kelemahannya dia sadar. Dulu dia mencari pertolongan dengan manusia seperti kamu dan aku. Reaksi kita pertama, kita ingin mencari orang untuk menolong kita, tetapi hari ini dia jelas tahu yang terbaik yaitu penyertaan Allah. Seperti yang dikatakan oleh John Wallace, yang terbaik adalah penyertaan Allah. The best is God with us. Dia tahu yang berharga itu adalah penyertaan Allah. Saudara semua, kita harus tahu kalau Allah memilih kita, Ia akan memberikan otoritas kepada kita. Pada saat kita mempunyai otoritas, menggunakan segenap kemampuan kita membawa penyertaan Allah. Kalau kamu bekerja, kita di tempat kerja, kita harus seperti Yosafat, bagaimana dengan tekun mencari Allah. Kita harus membawa penyertaan Allah sampai di mana kita bekerja. Menjadi pemimpin milik Allah dan melakukan yang benar, menjadi orang-orang yang mengembalakan orang bawahan kita. Ini adalah injil pohon kehidupan yang Allah memanggil kita menjadi imamat yang rajani. Kemudian kita 8 sampai dengan 11, dengan membawa otoritas dengan Allah menyertai kita. Bersamaan sampai di bagian ayat 8 sampai 11.
Yosafat dia kembali memilih beberapa orang untuk menjadi hakim di Yerusalem yang memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan. Ayat 8, juga di Yerusalem Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan daripada kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berdudukan di Yerusalem, bukan di Yerusalem, mengambil keputusan bagi Yerusalem. Dia bukan seorang diri yang memberi keputusan, tetapi dia memilih orang-orang umat dari umat Allah, kemudian memerintah mereka. Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan tulus hati. Dan para saudara datang di tempat ini seperti pusat dalam hakim, seperti pusat dari pengadilan, yaitu dengan dia memerintah. Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, setia dengan tulus hati. Dia memilih untuk takut akan Allah, melakukan yang kebenaran dan kebijaksanaan. Di sini mengatakan, yaitu di imamat, Yosafat ingin memulihkan kembali hukum Taurat. Di Imamat pasal 1, bagaimana Allah di situ mengajar Musa bagaimana ia memimpin rakyat melakukan yang benar dan memberi keputusan yang adil. Di sini Yosafat mencatat kembali dan dia sangat menghargai firman Allah. Tuhan menyertai dia. Jadi di poin yang ketiga dengan tema terlebih dari ayat 8 sampai 11, lihatlah, kiranya Allah menyertai orang yang benar. Sebab di ayat yang 11 di situ di awal dikatakan, ada kata lihat, pada saat dia menjadi hakim, melakukan apa yang disampaikan dalam kitab Imamat. Yosafat dengan iman, dengan percaya, ia berkata, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus hati. Di sini juga ada imam yang mengatur, yang melakukan sekedar perkara di kerajaan, yang melayani kamu. Di sini dari terlebih lagi dikatakan ada puak kaum Yehuda yang dalam segala mengurus segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Di sini ada puak Yehuda di depanmu, ada orang Lewi di belakangmu sebagai pengatur, dan dia berkata, bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus hati. Di sini ayat 11 dia menerangkan apa? Dia menyatakan yaitu kebenaran, dia Allah yang integrat. Pada saat dia bangkit untuk memanggil rakyatnya, mengatakan, para imam kamu harus bangkit, puak Yehuda kamu harus bangkit, orang Lewi kamu harus bangkit. Pada setiap orang berdiri dalam posisi yang tepat, maka kamu bertindaklah dengan tegas, karena Tuhan menyertai orang-orang yang tulus ikhlas.
Demikian juga Tuhan memanggil kita setiap orang. Di pasal ini bukan hanya mengatakan tentang Raja Yosafat, kita harus melihat teladan dari Raja Yosafat, bagaimana mengikuti Allah. Letakkanlah firman Allah di dalam hati, bahkan takut akan Tuhan. Walaupun punya kelemahan, tetaplah kembali lurus, mengambil keputusan dengan tekun untuk dalam setiap memberi keputusan harus membawa penyertaan Allah. Ini keputusan dari Yosafat yang dia beritakan kebenaran dengan kepadamu dan aku. Apa hubungannya? Hari ini kamu dan aku di dalam perjanjian baru, kita memiliki jiwa sebagai imamat yang rajani. Yesus Kristus telah memberikan hak raja kepada kita, otoritas kita sebagai imam. Kita dengan iman kita menerima, kita bisa membawa penyertaan Allah. Jadi lihatlah di seluruh negeri, hai umat-umat Allah, bangkitlah para imam besar sebagai kepala. Kemudian di situ ada puak-puak, ada orang Lewi, di seluruhnya harus seluruh bumi disertai dengan penyertaan Allah. Dosa-dosa diampuni, sebab di situ imam sebagai wakil untuk berdoa. Saudara semua, kita lihat gambaran ini di pasal ini juga berkata kepada orang-orang yang kembali dari tawanan. Pengarang berkata kepada orang-orang di masa itu, orang Israel sangat lemah, tetapi dari sekarang saat kembali dari sangat pulang kembali dari pembuangan, kita lakukan seperti yang dikatakan dalam kitab Taurat. Kita melakukan yang benar, melakukan keadilan, mengambil keputusan dengan adil. Dalam setiap keputusan terlebih dahulu mencari Allah, berserulah pada Allah. Walaupun di masa itu masih suasana masih penuh dengan kehancuran, tetap dan juga bait suci tidak semegah dulu, tetapi memberi para rakyat. Lihatlah Raja Yosafat, teladani, dan Allah pasti akan menyertai kita. Demikian juga kita pakai di hari ini. Saudara semua, pada waktu kamu mau melihat Raja Yosafat, kamu pun akan melihat bayangan dirimu sendiri. Kita punya ketakutan kita, dan selalu terikat pada duniawi, bekerja sama dengan cara duniawi. Tetapi kita bisa kembali berbalik seperti rakyat yang kembali dari pembuangan. Mungkin situasimu hari ini tidak ada harapan. Mungkin hari ini situasimu masih ragu. Keputusan yang saya ambil hari ini, apakah adakah dalam penyertaan Allah, atau kamu menyesal akan keputusan yang pernah kamu ambil? Kalau ada penyertaan Allah, mengapa saya mengalami hal ini? Tetapi kiranya dua tawarik berbicara kepada kita. Yang terpenting adalah penyertaan Allah ada pada kita. Yang mungkin keputusan kita salah, yang tidak timbul dari Allah, tetapi kita masih punya kesempatan untuk berbalik kepada Allah. Kita bisa mendengar Allah, bertanya kepada Allah, tekun mencari Allah, takut akan Allah. Dan bagaimana Allah melihat dia, Yosafat? Allah melihat dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia masih kita hari ini, dia masih terdapat hal-hal yang baik padanya. Kiranya kita menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan Allah kita. Kiranya berkat Tuhan ada pada kita. Kita bersama menyambut hadirat Allah di tengah-tengah kita. Terlebih dahulu kita berdoa, kiranya hadirat Tuhan penyatuan ada pada kita.
耶稣
Yesus, kami memuji Engkau. Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi dengan jiwa kami untuk menyembah Engkau Bapa. Di sini di internet, di sini orang-orang yang merindukan Engkau. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Saudara semua, mengundang kalian untuk teduh. Biarlah kamu teduh, sebab Allah ada di sini. Roh Kudus, kami menyambut Engkau dimanapun saudara-saudari kami berada, di Fule, kiri kanan, depan belakang, dan saudara yang dia online. Roh-Mu ya Allahku ada di tengah-tengah kami. Jamalah kami lebih dalam lagi. Ya Tuhan, kami mau menunggu Engkau. Bapa, ada kalanya kami buka mata, kami penuh dengan kesibukan, sibuk dan sibuk lagi. Kerjakan ini, kerjakan itu, bercakap-cakap dengan orang ini, dengan orang itu, dan juga pemikiran yang kacau, kekhawatiran, ketegangan, kesibukan. Tuhan, kiranya firman-Mu di hari ini berikanlah kepada kami. Roh Kudus, Engkau tolong kami. Apa yang saya orang-orang yang, dan juga yang melayani di balai Fulai ini, biarlah kami semua Tuhan, agar kami bisa dengan rileks leluasa Tuhan di dalam hati kami. Biar kami penuh dengan pengharapan untuk bertemu dengan Engkau dan mendengar Engkau. Tuhan, jamalah kami dengan Roh-Mu, jamalah kami lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi untuk menjamah kami dimanapun kami berada. Anak-anak-Mu Tuhan, jamalah kami lebih dalam lagi. Saudara, semua kita tidur di hadapan Tuhan, walaupun kamu tertidur tidak apa-apa, sebab kamu tidur di dalam firman-Nya Tuhan, di dalam pelukan Allah. Dan mata rohanimu terbuka, lihatlah Dia, bukalah telinga rohanimu, jiwamu untuknya.
Bapa Surgawi, ya Allah ya Bapa, kiranya roh-Mu memenuhi anak-anak-Mu, agar kami setiap orang lepaskan segala beban kami untuk mendekat kepada Engkau, mendengar Engkau. Tuhan, kami mau istirahat. Bapa, kami perlu istirahat. Biarlah kami istirahat di dalam pelukan-Mu. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Engkau. Tidak ada orang yang menopang tangannya kepada kami, tetapi Roh-Mu lah yang menopangkan tangan-Mu kepada kami. Tuhan, berkenanlah pada kami. Janji-Mu Tuhan, mencari akan mendapatkan. Pada saat kami mengetok pintu, Engkau membuka bagi kami. Yosafat dengan tekun mencari Engkau. Dia menjalankan firman-Mu, menghargai dan melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami menyambut Engkau. Kiranya kebenaran dalam Alkitab kami, dalam firman-Mu, Engkau pahat di dalam loh hati kami, agar kami terhadap firman-Mu penuh dengan kekaguman, merindukan firman-Mu, mengejar firman-Mu, mencari firman dan menghidupkan firman-Mu. Roh Kudus yang terkasih, buka telinga kami untuk mendengar Engkau. Roh Kudus, Engkau memberikan karunia nubuat dan Engkau berikan juga kepada saudara-saudari kami, termasuk yang di online. Kiranya mereka bisa mendengar. Bapa, di pagi hari ini lewat Nabi Yehu berkata kepada penilaian terhadap Raja Yosafat. Roh Kudus yang terkasih, Engkau pun menyatakan, Bapa Surgawi, bagaimana melihat kami? Allah Bapa, pada saat kami mendengar Engkau, berfirmanlah kepada kami, Bapa, bagaimana Engkau melihat kami setiap orang? Dan apa penilaian Engkau kepada kami? Saudara semua, kamu bisa terteduh untuk mendengar apa yang dikatakan Allah kepadamu. Dia bersabda bagimu, bagaimana Dia melihatmu. Kamu merasa seperti ada seseorang di hadapanmu dan mulailah di situ berkata kepadanya, setiap percakapanmu Allah lewat mulutmu berkata untukmu.
Saudara-saudara semua, adakah kamu mendengar suara Tuhan padamu? Kamu bersyukurlah pada Tuhan, pujilah Tuhan, pujian Tuhan padamu. Waktu tenang saya mendengar Tuhan berkata kepada saya suka pada akan keunikanmu, terbuka hatimu, keberanianmu. Beranilah di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang berani dalam Tuhan. Itu keputusan bagi saya dan juga bagi kita semua. Dan bagaimana denganmu? Apa penilaian Tuhan padamu? Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Apa yang kamu dengar, jadikanlah itu syukur bagimu dan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan akan Engkau mengingatkan aku bersedia untuk berubah dan untuk bertumbuh dewasa. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa bahasa atau bahasa nyanyian rohani apa yang diberikan Tuhan padamu. Rindukan Yesus, rindukan Roh Kudus, rindukan kebenaran Tuhan secara bukalah mulutmu dengan doa, dengan bahasa roh, nyanyian roh kepada Tuhan. Nyatakan kerinduanmu pada Tuhan Allahmu, doa-doamu secara Tuhan, putuskan, patahkan segala kedinginan dalam hati kami, acuh tak acuh dalam hidup kami ini Tuhan. Kami rindukan Yesus. Sarapagani saradeki sirabat. Ya Tuhan, bebaskan saudara-saudari kami, keluarga kami dari penjara hidup kami. Yang terkurung Engkau lepaskan. Sembuhkan segala sakit penyakit Tuhan. Mari kita bangkit bersama dengan pujian kita menyembah Tuhan Allah kita.
Saudara semua, pejamkan mata, letakkan tanganmu di atas hatimu. Tuhan Yesus, aku datang di hadapanmu dalam namamu. Aku memberkati saudara-saudari dimanapun mereka berada. Kami berada, Tuhan Allah menegakkan hukum di seluruh bumi. Karena kamu dipilih, baik kamu imam, orang Lewi, ketua sel. Di hadap mata Tuhan, kamu adalah pemimpin. Di saat mengambil keputusan, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Tidak yang kamu pertimbangkan bukan untuk manusia, tetapi untuk kamu memutus hukum, melainkan Tuhan. Dan setiap kamu mengambil keputusan, Tuhan menyertaimu. Dan setiap kamu mempertimbangkan sesuatu, kamu harus yakin bahwa Allah menyertaimu. Dan juga memberkatimu, ada keadilan Allah di dalam hatimu. Dan setiap keputusan itu demi Allah, dan juga dengan yang bertargetkan pada kebenaran Allah, bukan berdasarkan dengan kesukaanmu, keinginanmu. Dan juga aku memberkatimu, kamu mewakili dengan kebaikan dan keadilan di bumi ini. Dan saya memberkatimu, kamu mempunyai kebaikan dari Tuhan. Orang yang kamu percaya, yang baik kamu takut akan Tuhan, kejujuranmu, keadilanmu. Tuhan memberkati semua yang baik yang datang dari Allah, kehidupan dari Allah, sifat watak yang Allah, semuanya ada di dalam loh hatimu. Dan setiap tahap dalam hidupmu, di dalam setiap sudut-sudut kehidupanmu, 360 derajat kamu menghidupkan kasih karunia Allah, kasih setia Allah, kebaikan Allah, kebenaran Allah, dan kesetiaan Allah dalam semasa hidupmu. Tidak ada satu perkara pun atau masalah pun kamu tidak bertanya pada Allah, baik perkara besar dan perkara kecil. Kamu bisa mencari Allah, bertanya kepadanya, berseru kepadanya, percaya kepadanya, mendengar padanya, dan setiap perkara berjalan dengan lancar, dengan kekayaan, berkembang, dan juga dengan dalam demikian memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.